Selamat datang di GGPEX, tempat dimana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Bayangkan kalau lo dikasih pil kecil yang bikin lo kuat, fokus, nggak ngantuk selama berhari-hari. Dan katanya bisa bikin lo menang perang. Tapi ternyata pil ini bukan penyelamat, melainkan awal dari mimpi buruk berjilid-jilid. Hari ini kita bahas tentang salah satu sisi tergelap dari sejarah militer, Pervitin. Obat pemicu amarah dan stamina buatan yang bikin tentara Nazi berubah jadi mesin perang tanpa perasaan. Pervitin adalah nama dagang dari metamfetamin, ya, meth. Zat yang sekarang dikenal sebagai narkotika berbahaya ini dulunya dijual bebas di apotek Jerman tahun 1938. Obat ini bikin penggunanya jadi super terjaga, percaya diri, dan berenergi. Waktu itu, orang Jerman nyebut Pervitin sebagai obat ajaib, tapi efek sampingnya depresi, paranoia, halusinasi, bahkan kematian. Efisiensi perang. Nazi ingin tentaranya jadi tanpa lelah, tanpa takut, tanpa belas kasihan. Tahun 1940 saat invasi ke Prancis, Nazi membagikan jutaan tablet Pervitin kepada pasukan ini gimana bacanya ya? Wehrmacht dan Luftwaffe. Ya udah, nanti gue tulis deh gimana ini penulisannya. Kalau ada salah dalam pembacaannya, mohon maaf. Dokumen militer menunjukkan bahwa Hitler juga sangat tertarik dengan efek obat ini. Pervitin dianggap sebagai kunci keberhasilan Blitzkrieg, serangan kilat yang mengejutkan Eropa. Tentara yang memakai Pervitin bisa berbaris dan bertempur selama 3-4 hari tanpa tidur. Mereka jadi agresif, berani mati, dan sangat efisien. Tapi efek jangka panjangnya mulai terlihat. Banyak tentara yang mengalami kelelahan ekstrim, kecanduan, dan gangguan psikologis berat setelah efek obatnya habis. Contoh yang terkenal adalah Operasi Barbarossa ke Uni Soviet. Banyak tentara Nazi yang mulai menunjukkan gejala paranoid, tremor, dan delusi setelah berhari-hari mengkonsumsi Pervitin nonstop. Pervitin bukan cuma dipakai militer. Ibu rumah tangga, pelajar, bahkan pekerja kantoran juga disarankan mengkonsumsinya biar tetap produktif. Nazi menyebutnya sebagai bagian dari moral rakyat yang kuat. Iklan-iklan waktu itu menyebut Pervitin sebagai penyegar pikiran seperti lo minum kopi. Laporan pasca perang menunjukkan ribuan tentara mengalami kerusakan mental akibat Pervitin. Banyak yang nggak bisa lepas dari ketergantungan meth bahkan setelah perang usai. Dokter-dokter Nazi sendiri kemudian mengembangkan varian lain yang lebih kuat, DIX. Campuran Pervitin, kokain, dan morfin yang diuji coba ke tahanan kamp konsentrasi. Setelah perang, Pervitin dilarang. Tapi dampaknya melahirkan gelombang eksperimen obat-obatan psikotropika modern. Bahkan CIA sempat meneliti menggunakan meth sebagai bagian dari MK Ultra. Warisan kelam Pervitin masih terasa hingga sekarang. Bagaimana obat bisa jadi senjata? Pervitin bukan cuma cerita tentang pil kecil. Ini adalah cermin dari ambisi manusia yang kelewat batas. Demi kemenangan instan tanpa memikirkan akibat. Dan lo pikir ini udah gila? Tunggu sampai lo lihat part 2, dimana kita bahas obat lain yang juga dulu dianggap mujarab, tapi justru jadi malapetaka besar berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lo suka misteri dan fakta unik. Gua GG pamit dulu, karena dibalik hal yang kelihatan biasa, selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya, cuman di GGPEX. Dukung konten GGPEX lewat link Saweria yang udah gue cantumin di bawah ya. Setiap dukungan lo bikin fakta-fakta kayak gini terus hidup.